Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 sedikit akan mempresentasikan jurnal yang sudah kami review. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Saya sendiri yaitu adalah Anja Musabila Fitri dan 4 teman lainnya ada Nada Mistina, ada Nur Jayadi, ada Kirana Putri, dan saya Rahma. Baik, langsung saja ke jurnal yang pertama yang akan dibahas oleh teman saya Selef Rahma. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, yang pertama kami akan mereview jurnal dengan judul Pengaruh Islamic Social Reporting terhadap Kinerja Bank, Studi pada Perbankan Syariah di Indonesia. Dengan penulis yang pertama Zarifah Mardliyah, yang kedua Sigit Pramono, dan yang ketiga Muhammad Yasin. Selanjutnya tujuan penelitian. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh Islamic Social Reporting atau ISR terhadap kinerja bank pada perbankan syariah yang terdapat di Indonesia. Selanjutnya subjek penelitian. Sebanyak 9 bank syariah yang terdapat di Indonesia menjadi sampel penelitian dengan kriteria bank tersebut melaporkan annual report pada tahun 2013 sampai tahun 2017 dan memuat informasi mengenai semua kategori yang terdapat dalam indeks ISR pada pelaporan tanggung jawab sosialnya. Untuk metode penelitian, metode deskriptif dan verifikatif digunakan pada penelitian ini sebagai metode penelitian agar dapat mengetahui gambaran pengaruh Islamic Social Reporting dan gambaran kinerja bank pada perbankan syariah yang terdapat di Indonesia digunakan metode deskriptif. Sedangkan agar dapat mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel digunakan metode verifikatif. Hubungan tersebut yaitu hubungan antara pengaruh ISR terhadap kinerja bank. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Studi dokumentasi menggunakan secondary data yang berasal dari indeks ISR sebagai laporan pengungkapan tanggung jawab sosial digunakan untuk teknik pengumpulan data. Metode dokumentasi dan kemudian melakukan penelusuran pada annual report dan financial report bank syariah yang menjadi objek penelitian dilakukan guna untuk menghitung kinerja bank dengan Makosid Syariah Index sebagai alat ukurnya. Teknik analisis deskriptif digunakan sebagai teknik dalam menganalisis data pada penelitian ini. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dan arah hubungan antara variabel independen ISR dengan variabel dependen kinerja bank. Hasil dan kesimpulan. Hasil analisis data serta penjelasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Gambaran pengungkapan tanggung jawab sosial pada perbankan syariah di Indonesia yang diukur menggunakan indikator Islamic Social Reporting atau ISR pada tahun 2013 sampai 2017 menunjukkan bahwa luas pengungkapan tanggung jawab sosial mengalami fluktuasi, yang dimana secara keseluruhan aspek finansial dan investment merupakan aspek dengan nilai rata-rata luas pengungkapan yang tertinggi jika dibandingkan dengan aspek lainnya. Kemudian yang kedua, gambaran kinerja bank pada perbankan syariah di Indonesia yang diukur dengan indikator Makosid Syariah Index atau MSI dengan metode Abdul Majid Najjar yang berdasarkan pada 4 tujuan dan 8 elemen mengalami fluktuasi pada tahun 2013 sampai 2017. Namun masih terdapat beberapa bank yang memiliki kinerja bank di bawah rata-rata keseluruhan, yang dimana artinya itu bank syariah belum sepenuhnya menerapkan setiap operasionalnya berdasarkan nilai dan prinsip syariah. Sedangkan apabila dilihat dari keseluruhan tujuan pertama yaitu mengamankan nilai manusia yang terdiri dari elemen iman dan hak manusia merupakan tujuan yang memiliki rata-rata tertinggi dibandingkan dengan tujuan lainnya. 3. ISR berpengaruh positif terhadap kinerja bank pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2013 sampai 2017. Yang dimana hal ini menerangkan bahwa semakin tinggi pengungkapan ISR akan makin naik juga kinerja bank pada banknya. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya
pada jurnal ini menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh para pembaca. Selain itu, referensi yang digunakan cukup lengkap, sedangkan untuk kekurangan sendiri, data yang dipakai cukup lama dari tahun pembuatan jurnal, karena data yang dipakai itu sekitar dari tahun 2013 sampai 2017, yang dimana pembuatan jurnal tersebut dibuat pada tahun 2020. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anissa Salsabila, pada jurnal 2. Baik, untuk jurnal yang kedua dengan judul Corporate Governance and Sustainability Practice in Islamic Financial Institution, The Role of Country of Origin, yang ditulis oleh Fathia Hasim, Nurdarina, dan Azan Amran. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peran negara dalam hubungan antara tata kelola perusahaan atau corporate governance dan praktik keberlanjutan di antara IFI atau Islamic Financial Institutions. Metode penelitiannya yaitu adalah confidence sampling. Pengambilan sampel yang mudah adalah prosedur pengambilan sampel serampangan dan probabilitas, di mana kasus dipilih hanya atas dasar yang paling mudah diperoleh. Unit analisis penelitian ini adalah lembaga keuangan syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lembaga keuangan syariah yang ada di dunia dan menerbitkan laporan tahunan pada tahun 2011 dan 2012. Selanjutnya adalah sampel total, yaitu adalah 82 IFI di GCC dan negara-negara non-GCC diperiksa. Unit analisisnya tadi sudah disebutkan bahwa lembaga keuangan syariah dan populasinya adalah seluruh lembaga keuangan syariah di dunia yang menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2011 dan 2012. Pengukuran. Ukuran SSB ini diukur dengan jumlah ulama syariah di setiap IFI. Direksi diukur dengan jumlah para direktur. Direktur independen diukur dengan jumlah direktur independen dalam direksi. Terakhir, aspek lingkungan, sosial dan laba dalam misi dan atau visi perusahaan diukur dengan ya dan tidak. Jika misi dan atau visi dalam laporan tahunan perusahaan diungkapkan tentang aspek lingkungan, sosial dan laba, maka itu akan memiliki skor 1, yang artinya ya, dan tidak dengan skor 0. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama yaitu analisis deskriptif. Dalam analisis deskriptif ini, jumlah IFI yang berada di GCC untuk penelitian ini adalah 40 dan presentasinya adalah 48,8%. Sedangkan non-GCC adalah 42 dengan presentasi 51,2%. Jumlah IFI yang memiliki aspek lingkungan, sosial, dan keuntungan dalam visi misi adalah 35 dari 82 dengan presentasi 42%. Berdasarkan hasil penelitian ini, semua variabel independen memiliki hubungan positif dengan praktik keberlanjutan. Mulai dari ukuran SSB, ukuran dewan, direktur independen, dan aspek lingkungan, sosial, dan laba dalam visi misi perusahaan yang memiliki nilai signifikan terhadap praktik keberlanjutan. Idealnya, tata kelola di lembaga keuangan syariah memiliki hubungan positif dengan praktik keberlanjutan. Selanjutnya yaitu berdasarkan tabel kedua, hasil regresi UGT menunjukkan bahwa ukuran dewan, direktur independen, dan aspek lingkungan, sosial, dan laba dalam visi misi perusahaan memiliki hubungan positif dengan praktik keberlanjutan. Ini berarti bahwa hipotesis ide variabel bebas tersebut diterima, seperti yang diharapkan. Semakin banyak orang di dewan, semakin tinggi tingkat praktik keberlanjutan di negara-negara GCC. Selain itu, banyak direktur independen di IFI akan mengarah pada lebih banyak praktik keberlanjutan dalam aspek lingkungan, sosial, dan profit dalam visi misi perusahaan juga akan membantu perusahaan untuk lebih fokus pada aspek keberlanjutan dalam organisasi. Namun, ukuran SSB tidak memiliki nilai signifikan positif ketika IFI berada di negara-negara GCC. Hasil yang ditunjukkan menunjukkan bahwa hipotesis pertama tidak diterima, yang artinya ukuran SSB tidak memberikan pengaruh atau terpengaruhi ketika IFI berada dari negara-negara GCC. Ini menunjukkan bahwa para ulama hanya melakukan tanggung jawab mereka dan memastikan IFI mengikuti syariah dimanapun IFI berada.
kesimpulan dari jurnal 2 yaitu mekanisme tata kelola perusahaan akan mengarahkan organisasi untuk melakukan lebih banyak praktik keberlanjutan ketika ada lebih banyak sarjana DPS dan lebih banyak orang di Dewan Direksi. Selain itu, organisasi yang memiliki direktur independen yang akan bertindak sebagai perwakilan pemegang saham organisasi akan cenderung mengungkapkan lebih banyak praktik keberlanjutannya. Juga ditemukan bahwa lebih banyak kegiatan keberlanjutan akan dilakukan ketika aspek lingkungan dan sosial dimasukkan dalam visi dan atau misinya. Kelebihan dari jurnal 2 yang pertama, penjelasan yang mudah dipahami. Yang kedua, perbankan syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS sebagai bagian dari struktur tata kelola internal lembaga. Yang ketiga, penelitian ini menguji 4 variabel independen, yaitu ukuran DPS, ukuran Dewan, Direktur Independen, dan visi dan misi organisasi, variabel dependen atau praktek keberlanjutan, dan variabel moderasi atau negara asal. Yang terakhir, ada kekurangan dari jurnal 2. Yang pertama, ukuran SSB ditemukan memiliki hubungan yang tidak signifikan dengan praktik keberlanjutan IV. Yang kedua, perbankan konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS, melainkan hanya memiliki Dewan Direksi atau BOD. Yang ketiga, penelitian ini memiliki keterbatasan karena kurangnya informasi yang diungkapkan tentang DPS dalam laporan tahunan, yang mengakibatkan penelitian ini sulit untuk memeriksa lebih lanjut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari apa yang kami sampaikan. Semoga ada kebaikan yang diambil. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.